Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aswaja, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Pada pembahasan kali ini mungkin ada yang sudah tahu pengertian dari aswaja? Belum ya? Oke. Baik. Yang pertama yaitu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri yaitu terdiri dari 3 kalimat. Pertama yaitu ahlu, yang kedua as-sunnah, dan yang ketiga al-jamaah. Yang pertama yaitu dari kata ahlu, yaitu berarti golongan, keluarga, atau pengikut. Yang kedua yaitu as-sunnah, yang berarti segala sesuatu yang telah diajarkan atau bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan Nabi. Nah, yang ketiga yaitu al-jamaah, yaitu berarti kumpulan atau kelompok para sahabat Nabi, para tabi'in, dan para tabi'in. Nah, kata al-jamaah yaitu diambil dari sabda Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada bubuhatal jannati falyal amul jamaah, yang artinya barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah, yaitu kelompok yang menjaga kebersamaan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari pengertian ketiga kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu golongan atau orang-orang yang setia mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dipraktekkan, dilaksanakan, dan diajarkan bersama para sahabat. Baik, kemudian pembahasan yang kedua mengenai dalil yang berhubungan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhinin tamassaku biha wa addu alaiha bit tawahidi, yaitu yang artinya berpeganglah kamu erat-erat dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang diberi hidayah, pegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, kemudian selanjutnya yaitu pemikiran dan tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari, yaitu Abu al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Menurut beberapa riwayat, al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Nah, menurut
Ibnu Asakir Ahya dari Al-Asy'ari adalah seorang yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ahli hadis. Dan ia pun wafat ketika Al-Asy'ari masih kecil. Sebelum wafat, ia berwasiat kepada seorang sahabatnya bernama Zakaria bin Yahya agar mendidik Al-Asy'ari. Ibu Asy'ari sepeninggalan ayahnya menikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Kemudian Al-Asy'ari menganut faham Mu'tazilah hanya sampai ia berusia 40 tahun. Setelah itu secara tiba-tiba ia mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Basrah bahwa dirinya meninggalkan faham Mu'tazilah dan menunjukkan keburukannya. Menurut Ibnu Asakir yang melatar belakangi Al-Asy'ari bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, 20 dan ke-30 bulan Ramadan. Dalam 3 mimpinya itu, Rasulullah memperingatkan agar meninggalkan faham Mu'tazilah dan membela faham yang telah diriwayatkan dari beliau, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kemudian pemikiran akidah Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yaitu Abu Mansur Al-Maturidi dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkandi, yaitu wilayah di Asia Tengah, daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ke-3 Hijriah. Pada tahun 333 Hijriah, gurunya dalam bidang fikih dan teologi bernama Nasir bin Yahya. Pada tahun 268 Hijriah, Al-Maturidi hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah tahun 232 sampai 274. Dan karir pendidikan Al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekankan bidang teologi daripada fikih. Ini dilakukan untuk memperkuat pengetahuan dalam menghadapi Islam, menghadapi faham-faham teologi yang banyak dikembangkan pada masyarakat Islam. Nah, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dikenal sebagai tokoh teologi Maturidiyah pada pertengahan abad 3 Hijriah atau 9 Masehi di Samarkand. Dalam bidang fikih, Al-Maturidi dikenal sebagai salah satu ulama Hanafiyah, yaitu bermadzhab Hanafi, yang banyak mencurahkan perhariannya pada lapangan teologi, sehingga aliran teologi yang dibangunnya banyak dianut oleh umumnya ulama yang dalam bidang fikih bermadzhab Hanafi, sebagaimana teologi Asy'ariyah, yaitu kelahiran teologi yang merupakan respon terhadap dua aliran rasionalisme dan ekstremis, sehingga kelahirannya dilatar belakangi oleh upaya mengambil sikap tengah, yaitu at-tawassut di antara keduanya. Imam Abu Mansur Al-Maturidi juga dikenal sebagai tokoh penerus aliran teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, mungkin ada yang perlu ditanyakan dari pembahasan tersebut sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai hari Tasu'a dan hari Asyura. Kalau tidak ada, pembahasan kali ini saya tutup. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.